diindikasikan pada kondensor tersebut terjadi fouling factor. Oleh karena itu, saya sebagai penulis melakukan optimalisasi pada kondensor di PLTGU PTX agar PLTGU bisa berjalan secara andal. Baik, selanjutnya adalah metode. Jadi metodenya itu yang pertama itu adalah studi literatur, di mana di lapangan saya mencari variabel proses, yaitu temperatur, pressure, mass flow, dan karakteristik fluidanya. Dari variabel proses tersebut, saya bisa mendapatkannya dari studi langsung ke lapangan maupun langsung melihat di control room. Setelah itu, saya melakukan observasi dan pengambilan data spesifikasi dan operasi kondensor. Eh, Selanjutnya, saya menganalisis pressure drop, fouling factor, dan efektivitas kondensor tersebut. Setelah itu, saya mengevaluasi unjuk kerja kondensor dan memodifikasi hasil evaluasi unjuk kerja kondensor untuk mendapatkan optimalisasinya. Setelah saya melakukan optimalisasi, apakah performanya meningkat? Jika performanya meningkat, berarti outputnya akan dapatkan fouling factor menurun, pressure drop menurun, dan efektivitas meningkat. Namun jika performanya tidak meningkat, itu berarti saya harus memodifikasi lagi hasil evaluasi unjuk kerja untuk mendapatkan hasil yang optimalisasi. Yang selanjutnya adalah hasil pembahasan. Yang pertama itu ada tabel dari spesifikasi kondensor, di mana di kondensor tersebut pada tube side-nya dialiri oleh seawater dengan jumlah plus 2 dan ukuran diameter dalam tube-nya 22,23 mm, ukuran outside tube 25,4 mm, panjang tube-nya adalah 10.618 mm, jumlah chipnya 6.800, pitch-nya 1,25, thickness-nya 0,5 mm, dan surface area-nya 50,40 meter kuadrat. Terus mass flow rate pada sisi cup itu sebesar 17.800 meter kubik per jam. Selanjutnya di tabel 2 terdapat data operasi kondensor, di mana fluida pada sisi sel dilalui oleh steam, selanjutnya pada sisi cup dialiri oleh air laut, di mana temperatur masuk dari sel itu adalah 310,15 Kelvin, pada sisi keluarnya 309,15 Kelvin, dan pada sisi cup temperatur masuknya 303,15 Kelvin, dan temperatur keluarnya adalah 309,15 Kelvin. Terus pressure-nya dari cell side itu adalah tekanan vakum, yaitu adalah 700 mm Hg, yaitu tekanan di bawah 1 atm. Selanjutnya itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondensor. Pada kondensor sendiri terdapat 3 distribusi temperatur pada kondensor, yaitu adalah desuperheating, condensing, dan subcooling. Di mana pada desuperheating, uap baru akan masuk ke dalam kondensor ketika uap itu masih dalam berbentuk uap kering. Selanjutnya pada zona condensing, uap kering tersebut sudah mulai terkondensasi, sehingga pada sisi cupnya itu terdapat uap campuran, di mana ada uap kering dan juga terdapat air. Selanjutnya pada subcooling, uap yang awalnya kering pada zona desuperheating telah menjadi air sepenuhnya pada zona subcooling. Selanjutnya adalah hasil perhitungan laju perpindahan panas. Didapatkan Q di superheating sebesar 3.860 kilojoule per second, Q condensingnya 57.124 kilojoule per second, Q subcoolingnya 585 kilojoule per second, terus Q cell-nya berarti
penjumlahan dari Qi superheating, Qi condensing, dan Qi subcooling, yaitu 61.569 kilojoule per second. Dan Qi cold yaitu adalah Qi pada sisi cup sama dengan Qi pada sisi sel, yaitu 61.569 kilojoule per second. Selanjutnya, pada analisis di jurnal saya, kita menghitung koefisien konveksi pada sisi cup dan pada sisi sel. Ditemukan bahwa pada sisi cup itu nilainya 29.619 watt per meter kubik Kelvin. Pada sisi di superheating 61.064 watt per meter kuadrat Kelvin. Pada zona condensing 1780,434 watt per meter kuadrat Kelvin, dan pada zona subcooling 253.774,760 watt per meter kuadrat Kelvin. Selanjutnya, saya untuk melakukan optimalisasi, tentunya kita mencari efektivitas. Efektivitas yang didapatkan pada kondisi operasi itu sebesar 85,7%. Dan fouling faktornya sebesar 0,013 watt per meter kuadrat Kelvin, dan pressure drop-nya adalah 0,231 bar. Jadi setelah melakukan perhitungan, didapatkan hasil optimal dari operasi kondensor, yaitu pada sisi selnya temperatur in-nya itu 310,15 Kelvin dan temperatur out-nya 309,15 Kelvin dengan mass flow 206,120 meter kubik per jam, dan pada sisi cup 301,15 Kelvin. Pada sisi cup keluarnya, temperatur keluarnya itu 309,15 Kelvin dengan mass flow 30.000 meter kubik per jam. Setelah kita melakukan perhitungan aktual, saya melakukan optimalisasi dengan merubah beberapa parameter, sehingga didapatkan pressure drop yang aktual tadi adalah 0,231, yang optimalisasinya itu 0,598 bar. Terus fouling faktornya itu 0,013 watt per meter kuadrat Kelvin. Setelah dilakukan optimalisasi itu menurun menjadi 0,00069 watt per meter kuadrat Kelvin, dan efektivitasnya yang pada aktual 85,71% menjadi 88,88%. Jadi hasil dari pembahasan itu yaitu adalah pada kondisi aktual kondensor memiliki efektivitas sebesar 85,71% dan setelah dioptimalkan menjadi 88,88%, yang menunjukkan kondensor menjadi lebih efektif dalam mentransfer